Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 5, tema 3, halaman 65, 66, 67, 68, 69, dan yang terakhir halaman 71. Oke ya, sekarang kita langsung aja ke kunci jawaban halaman 65 di bagian ayo berdiskusi. Nah, ini ada gambar, ini ada sepertinya di pasar ya. Oke, sekarang kita ke bawahnya. Masih ingatkah kamu dengan gambar aktivitas pasar di atas? Ceritakan hasil pengamatanmu kepada teman sebangkumu. Menarik untuk dicermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan, akan tetapi semuanya saling bekerja sama. Tuliskan alasan-alasan mengapa orang-orang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama. Kamu dapat menuliskan alasanmu dan juga menanyakan kepada teman-teman yang lain tentang alasan mereka. Tuliskan semuanya dalam kotak-kotak di bawah ini. Nah, ini jawabannya sudah saya sediakan, silahkan bisa kalian salin jawaban ini di lembar jawab kalian ya. Menurut pendapatku, semua orang dapat saling membantu walau mereka berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan. Menurut pendapatku, tidak ada halangan orang yang berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan hidup berdampingan dalam suatu lingkungan. Menurut pendapatku, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan kehadiran orang lain. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain. Menurut pendapatku, perbedaan tidak menghalangi upaya untuk bekerja sama dan saling membantu karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi oleh diri sendiri. Nah, itu jawabannya agak panjang ya, jadi silahkan kalian bisa tulis dulu jawabannya hingga selesai. Baru setelah selesai menulis, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, jika sudah selesai menulisnya, sekarang kita lanjut ke bawahnya di kunci jawaban halaman 66 di bagian ayo mengamati. Nah, ini ada beberapa gambar, silahkan bisa kalian lihat. Lanjut kita ke bawahnya. Nah, ini ada pertanyaan, apa yang kamu lihat dari beberapa gambar di atas? Apa hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia? Jelaskan. Nah, di sini untuk jawabannya sudah saya tulis, silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Untuk jawabannya yaitu, pada gambar di atas menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman, dalam hal ini keberagaman budaya, unik dan indah yang dimiliki setiap suku bangsa yang hidup di Indonesia. Oke, itu tadi adalah jawabannya. Sekarang kita lanjut ke kunci jawaban halaman 67 dan 68 di bagian ayo membaca. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, lanjut ke bawahnya. Di sini ada pertanyaan. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di depan? Berikan pendapatmu. Nah, di sini jawabannya yaitu Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Walaupun beragam, justru ini sebagai sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya. Berikan contoh-contoh kegiatan yang dapat kita lakukan atau mungkin sudah kamu lakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah. Nah, untuk jawabannya yaitu belajar kelompok tanpa membedakan suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa teman, membuka diri untuk mempelajari kesenian seperti tari-tarian maupun alat musik dari daerah lain. Oke ya, itu jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut lagi ke pertanyaan di bawahnya. Oh, ternyata ini jawabannya masih ada lanjutannya ya. Ini seperti tari-tarian maupun alat musik dari daerah lain. Lanjutannya, dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup
Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Nah, ini silahkan jawabannya kalian tulis dulu di lembar jawab kalian hingga selesai. Baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada perintah, amatilah gambar-gambar di bawah ini. Nah, ini ada dua gambar, silahkan bisa kalian lihat. Kita lanjut ke bawahnya. Kegiatan apa saja yang sedang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar tersebut? Apakah kamu pernah melihat kegiatan seperti itu di lingkunganmu? Coba ceritakan hasil pengamatanmu di depan kelas. Nah, untuk jawabannya ini sudah saya sediakan, silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Anak-anak dalam gambar sedang mempelajari tradisi budaya. Gambar pertama, anak-anak sedang belajar alat musik tradisional, dan gambar kedua, anak-anak sedang belajar tari daerah menggunakan selendang. Saya juga pernah melihat kegiatan anak yang sedang mempelajari tarian daerah lain. Kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Masih banyak lagi contoh-contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Nah, itu tadi jawabannya agak panjang ya, jadi silahkan kalian bisa tulis jawaban tersebut pelan-pelan hingga selesai. Baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, lanjut kita ke bawahnya. Amatilah daerah sekitarmu, temukan contoh-contoh upaya manusia dalam pembangunan sosial. Buatlah dalam bentuk laporan pengamatan sederhana. Nah, di sini untuk jawabannya silahkan bisa kalian sesuaikan dengan daerah kalian ya. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Laporan hasil pengamatan. Judul laporan, laporan pengamatan pembangunan sosial budaya. Tujuan laporan, mengetahui bentuk-bentuk pembangunan sosial budaya. Tempat pengamatan di sini sebagai contoh yaitu Purwokerto. Tanggal pengamatan sebagai contoh di sini 29 Agustus 2020. Hasil pengamatan sosial bidang kesehatan, pembangunan di bidang kesehatan antara lain dengan program lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, obat, makanan dan bahan berbahaya. Lanjut, pembangunan sosial bidang kesejahteraan sosial. Di bidang kesejahteraan sosial meliputi pengembangan ketahanan sosial, peningkatan apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran, peningkatan kepedulian terhadap penyandang masalah sosial. Pembangunan sosial bidang kependudukan dan KB. Di bidang kependudukan dan keluarga berencana, yaitu peningkatan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, peningkatan kualitas program keluarga berencana. Selanjutnya, pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional, pelestarian apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional, perwujudan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana pengembangan pariwisata dan pengembangan pariwisata. Lanjut, pembangunan bidang kependudukan dan peranan perempuan. Di bidang kedudukan dan peranan perempuan meliputi peningkatan kedudukan dan peran perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Selanjutnya, pembangunan sosial bidang pemuda dan olahraga. Di bidang pemuda dan olahraga meliputi penumbuhan budaya olahraga, peningkatan usaha pembibitan dan pembinaan, pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda, dan perlindungan bagi generasi muda dari narkoba. Kesimpulannya, pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di mana kebutuhan setiap anggota masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Nah, itu jawabannya, itu adalah contoh jawabannya. Untuk jawabannya silahkan bisa kalian sesuaikan dengan lingkungan kalian masing-masing. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Simaklah percakapan antara Benny dan Siti di bawah ini.
Dayu, kalau kamu, apa contoh yang dapat kamu berikan tentang pembangunan sosial budaya, Ben? Benny menjawab, menurutku acara kuliner Nusantara yang sering diadakan di lingkungan sekitar kita merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Dengan begini, kita dapat melestarikan makanan khas daerah, kita juga turut memperkenalkan kepada orang-orang lain yang berbeda kebudayaan dengan kita untuk turut mencicipi dan bersama-sama menikmati makanan khas daerah tersebut. Siti menjawab, betul sekali Ben, kamu tidak tahu. Kamu tahu tidak, acara kuliner Nusantara yang diadakan minggu lalu itu sukses besar loh. Semuanya berkat iklan-iklan di media cetak dan elektronik yang beredar sejak sebulan sebelumnya. Oke, lanjut ke bawahnya. Iklan memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Berikut adalah kegiatan yang sebaiknya dilakukan bersama-sama dengan orang tua di rumah. Oke, lanjut sekarang kita ke kunci jawaban halaman 69 di bagian ayo mengamati. Di sini ada perintah, amatilah 2 buah iklan di televisi dan tulis kata kunci dari iklan tersebut. Diskusikan dengan teman-temanmu keesokan harinya tentang iklan dan kata kunci yang kamu temukan. Nah, di sini jawabannya silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Untuk judul iklan 1 yaitu saniter, kata kunci sanitizer mengandung alkohol dan benzol korium klorid, kuman pasti hilang. Selanjutnya, judul iklan yang kedua yaitu kecap bango, kata kuncinya nomor 1 kedelai hitam, nomor 2 kecap, nomor 3 melezatkan makanan, dan nomor 4 rasa. Nah, itu silahkan jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian masing-masing. Lanjut sekarang kita ke kunci jawaban halaman 71 di bagian ayo membaca. Bacalah percakapan di bawah ini secara bergantian. Oke, Siti. Jadi tidak kita belajar bersama hari ini? Udin menjawab, jadi ya di rumahku. Dayu menjawab, asik. Udin menjawab, aku sudah menyiapkan minuman ringan loh. Itu yang sedang banyak diiklankan akhir-akhir ini di televisi. Sejak saat ada iklan itu, aku selalu membelinya. Siti menjawab, wah setauku semua jenis minuman ringan itu tidak baik bagi kesehatan Din. Kadar gula dan pengawetnya tinggi, belum lagi bahan-bahan kimiawi lainnya. Jangan terlalu sering mengkonsumsi minuman ringan seperti itu. Udin menjawab, bisa jadi kamu benar Siti, pamanku pun pernah mengatakan hal yang sama. Namun di iklan tersebut disebutkan bahwa minuman ini mengandung banyak vitamin dan mineral. Artinya minuman ini juga memiliki manfaat, bukan? Dayu menjawab, tentu saja. Semua iklan dimaksudkan untuk menarik hati pembelinya. Din, akan tetapi tidak semua yang diiklankan itu memang benar adanya. Kita harus selalu berhati-hati dalam memilih apa yang akan kita konsumsi. Siti menjawab, setuju dengan Dayu. Wah, ternyata penggunaan kata-kata kunci itu sangat bermanfaat ya, terutama untuk menarik perhatian pendengar dan pembacanya. Nah, itu adalah percakapannya. Lanjut kita ke bawahnya. Infus water atau spa water atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Kini air infus juga merebak sampai di Indonesia. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih, kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Namun jangan hanya ikut-ikutan mengkonsumsinya, kenali dahulu manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dalam botol tersebut. Dengan mengenali manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, ini ada minuman kesehatan, bahan-bahannya 1,5 sendok makan perasan jeruk nipis, setengah jeruk lemon diperas, setengah timun diiris-iris, 4 lembar daun mint bila ada, setengah liter air putih. Cara membuatnya, jeruk nipis diperas dan disisihkan sebanyak 1,5 sendok makan, jeruk lemon dibelah 2 dan diperas. Masukkan semua bahan ke dalam botol kaca berukuran 1 liter, tutup rapat dan diamkan dalam lemari pendingin semalaman. Minuman berenergi siap dikonsumsi keesokan harinya. Nah, itu adalah
cara membuatnya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Buatlah ulasan sederhana tentang percobaanmu membuat infus water. Nah, ini jawabannya. Silahkan kalian sesuaikan dengan percobaan kalian. Ini jawabannya di sini saya tuliskan seperti ini. Ulasan sederhana infus water. Infus water atau spa water atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih, kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dalam botol tersebut tentunya memiliki banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Hasil campuran air putih dengan buah-buahan ini dipercaya sari-sari dari buah akan keluar dan memberikan efek segar karena infus water harus melalui proses pendiaman selama beberapa jam. Banyak jenis buah bisa saja dipakai walaupun tidak semua bisa diracik menjadi infus water. Beberapa jenis buah yang sering dipakai adalah stroberi, kiwi, lemon, jeruk, mangga, nanas, apel, dan belimbing. Biasanya infus water akan dimasukkan ke dalam kulkas selama minimal 5 atau 6 jam dan beberapa buah bisa diisi ulang hingga pemakaian 24 jam. Infus water bisa tahan dari 3 hingga 5 hari dan semua kembali tergantung pada buah yang dipakai. Infus water atau spa water sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri dan sudah sampai di Indonesia. Air infus ini memberikan sensasi rasa air tertentu. Sebaiknya kenali dahulu manfaat dan bahan-bahan yang akan digunakan agar kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ya, nah itu adalah jawabannya agak panjang. Jadi kalau kalian ingin menjawab seperti itu, silahkan kalian bisa tulis dulu secara pelan-pelan hingga selesai. Baru setelah selesai menulisnya, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya di bagian ayo renungkan. Apakah menurutmu hal-hal yang kamu pelajari hari ini berguna bagi kehidupanmu? Jelaskan hal-hal apa saja yang menurutmu berguna untuk kehidupanmu. Nah, jawabannya yaitu hal-hal yang saya pelajari hari ini sangat bermanfaat bagi kehidupanku. Dengan mengenal perbedaan agama, suku, bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan saling bekerja sama di masa depan. Nah, itu jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut ke bawahnya, kegiatan bersama orang tua. Carilah gambar dari majalah dan koran yang mencerminkan interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Identifikasikan jenis-jenis interaksi yang terjadi, sebutkan siapa saja yang terlibat dalam interaksi tersebut. Nah, jawabannya yaitu daur ulang sampah adalah contoh interaksi positif yang bisa dilakukan manusia. Melalui interaksi ini, manusia dapat mengurangi pencemaran dan penggunaan sumber daya alam. Interaksi yang terjadi pada daur ulang sampah adalah interaksi manusia dengan manusia. Beberapa pihak yang terlibat dalam proses daur ulang sampah antara lain pemulung dan perajin kerajinan barang bekas. Nah, itu jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekian dari video kali ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.